Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta pengajian tafsir Al-Quran. Pertemuan pertama kita telah menjelaskan dulu, yaitu mengenai surah Al-Baqarah. Kemudian siapa yang membaca surah Al-Baqarah nanti akan mendapat mahkota ya di akhirat. Kemudian jumlah ayat Al-Baqarah ini 286 dan jumlah katanya 3.100. Sedangkan jumlah hurufnya 25.500. Nah, ini pertemuan pertama. Pertemuan kedua ini menjelaskan bahwa yang terdapat pada huruf dari alif lam mim itu adalah rahasia Allah. Nah, jadi bertingkat-tingkat ya. Kemudian pertemuan ketiga itu adalah masih menjelaskan mulai zalikal kitab la raiba fih. Jadi Al-Qur'an tidak ada unsur ragu di dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi kita sudah sampai 2 ini. Nah, sekarang ini pertemuan yang keempat. Ya. Sekarang mari kita berta'awuz dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, terus ini sambahnya. Wa yuqimunas sholata. Nah, jadi ini Bapak-bapak, ibu-ibu peserta tafsir Al-Qur'an. Ini kenapa dia tadi allazina, karena ini ya, ini kan disebutkan hudan, bahwa Al-Qur'an adalah petunjuk. Jadi bisa dua apanya nih, zalikal kitab la raiba fih. Ya. Tidak ada maksudnya Al-Qur'an itu tidak ada unsur ragu padanya. Nah, sudah itu satu lagi, Al-Quran itu petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi ada 2 ini. Pertama, Al-Quran itu atau sekarang Al-Quran ini la raiba fih, tidak ada unsur ragu di dalamnya. Ini menjadi beritanya. Nah, sekali lagi bisa diulang lagi. Zalikal kitab, Al-Quran ini hudan. Nah, ini tetap hudan ini lil muttaqin. Lalu al-muttaqin inilah kan banyak ini bagi orang-orang bertakwa. Nah, bagi orang-orang bertakwa ini maka dipakai ini. Ya, siapa orang bertakwa itu? Ini dia. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini maka dipakai allazina ya. Kenapa allazina dipakai? Karena ini banyak. Ini lil muttaqin. Kalau satu muttaqi saja. Kalau 2 muttaqiyani. Kalau banyak muttaquna. Ini karena terjadi muttaqina karena ada huruf jar ini saja ya. Itu maka dia muttaqina. Kalau dalam keadaan marfu namanya muttaqi, muttaqiyani, muttaquna. Nah, kalau ini menjadi muttaqina karena ada li. Jadi ya,
Ya, kalau marfu itu kan sudah baris depan dia mutaqiyu sebenarnya. Kalau marfu'nya yang dua muttaqiyani alif sama nun. Kalau banyak waw sama nun muttaquna. Nah, sekarang ini dalam keadaan dijarkan oleh 5. Ini hanya Ustadz menerangkan bagi orang-orang, bagi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa ini siapa? Nah, di sini dibantu rahimahum, telah memberi rahmat, ya, Al-Quran itu menjadi rahmat, menjadi kesenangan, menjadi penyejuk, menjadi akhirnya masuk surga li ummati Muhammadin, bagi umat Muhammad, maksudnya yang mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa yang muttaqin itu li ummati Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makanya di sini dipakai allazina. Ini pelajaran kita yang baru ini hari ini ya. Allazina, siapa yang bertakwa? Yang bertakwa itu baru ada menerangkan di sini, menjelaskan ya. Allazina, itu maka dipakai allazina. Kenapa allazina? Karena ini muttaqin banyak. Andai kata ini muttaqi saja, ini dipakai allazi. Ya. Jadi allazina yu'minuna, apa bacaannya ini? Allazina yu'minuna bil ghaib. Ya. Allazina yu'minuna bil ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Yu'minuna. Allazina apa artinya, Bu? Allazina? Orang-orang yang. Orang-orang yang. Orang-orang yang, ya. Ini namanya isim mausul, kita belum mungkin belajar tes bagian, mungkin sudah tahu. Allazina, orang-orang yang. Yu'minuna artinya beriman mereka. Jadi ini beriman mereka, orang-orang yang selalu beriman. Yu'minuna, yang percaya, yang beriman. Dengan apa mereka yang beriman? Sebenarnya di sini maka ada tidak boleh sebenarnya langsung sekali allazina yu'minunal ghaiba. Jadi pakai bi dia. Ada keterangannya itu ya. Jadi allazina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang percaya, yang yakin, yang betul-betul dipercayainya bil ghaib, dengan yang gaib. Jadi pelajaran kita sekarang dengan gaib ini, ini ya, apa arti ai? Maksudnya, artinya ya, maksudnya bil ghaib itu ini berarti yu'minuna ini sama seperti ini, dibuat oleh Nawawi ya. Ini dia. Yusaddiquna. Yusaddiquna. Kalau sadaqah benar. Yasduku fi'il mudhari'nya. Ini enggak. Fi'il madinya saddaqa yusaddiqu. Ini. Jadi karena 4. Jadi kalau saddaqa ditasdidkan dia membenarkan, membenarkan. Jadi kalau yusaddiquna membenarkan mereka. Sama ini. Beriman mereka dengan yang gaib berarti membenarkan mereka. Ini. Jadi dibuat di sini saddiqu. Membenarkan mereka. Yang mereka benarkan itu apa? Tidak bisa pula di sini ghaibah langsung, tapi bima. Bi dengan. Ma apa-apa atau sesuatu, ya. Jadi mereka membenarkan dengan apa atau dengan sesuatu ghaba, gaib, dengan sesuatu gaib. Ada di sini apanya? Fa'ilnya, maksudnya fa'il dari ghaba ini. Jadi dengan sesuatu atau dengan apa-apa yang gaib sesuatu itu.
Ada di sini huwa ya, balik ke ma. Ustadz ulang lagi, maksud orang-orang yang beriman mereka dengan yang gaib, maksudnya artinya adalah membenarkan mereka dengan apa-apa saja atau dengan sesuatu. Gaib dianya sesuatu itu anhum. Anhum apa artinya anhum? Atas mereka. Dari mereka. Sekarang ini disebutkan dalam Al-Quran, mereka ini ditawarkan ya, ditawarkan mereka. Lalu kita bagaimana? Kan iya juga. Jadi ceritanya mereka di sini untuk mendakwahkan kepada kita, oi yang sedang mengaji, termasuk ustadz, orang yang mendengar, yang Al-Quran jadi petunjuk itu, atau yang ialah orang itu beriman dengan yang gaib. Jadi berarti kita begitu juga, yaitu kita beriman dengan gaib. Maksudnya di sini membenarkan kita dengan apa-apa atau dengan sesuatu yang gaib, sesuatu itu daripada kita. Kalau daripada kita apa di sini diganti nih? Ini kan daripada mereka. Kalau kita Anna ya, betul. Anna ya, daripada kita. Jadi ini yang perlu. Jadi adapun Al-Qur'an ini mereka yang beriman kepada gaib, baru dibawa, dirangkul kepada diri kita. Kita atau kami ini bagaimana? Percaya juga dengan sesuatu yang gaib daripada mereka. Apa itu? Ini jadi pecahan dari ma ini. Sesuatu gaib dianya sesuatu itu daripada mereka. Sesuatu itu apa? Ini dikemukakan oleh beliau dalam tafsirnya. Minal jannati. Yang sesuatu itu antara lain surga. Surga ya, jannah. Nah, berarti ini maksud gaib di sini. Jadi mereka membenarkan tentang surga. Jadi kalau diinformasikan kepada kita, maka kita pun membenarkan adanya surga. Ya, membenarkan adanya surga. Belajarlah kita tentang betapa indahnya di surga itu. Jadi kalau kita belajar betapa indahnya di surga, menjadi kita benarkan, berarti ini salah satu syarat untuk beriman kepada gaib. Coba kita renungkan dalam-dalam. Ya, mana kalau berita tentang surga itu kan disebutkan di dalam hadis, belum pernah dilihat oleh mata, dilihat nanti. Belum pernah didengar di telinga manusia di muka bumi ini, didengar di sana indahnya. Belum pernah terlintas di hati, terlintas di sana. Itu hebatnya di surga. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita percaya, maksudnya membenarkan itu. Itu makanya resepnya nanti, coba misalnya dulu pernah Ustadz katakan, ada kalau nggak tak salah saya ada buku itu kecil, tapi ditulis oleh Nyonya Hadiah Salim mungkin ya kalau nggak salah. Dia menulis hal ihwal surga dan neraka. Itu semua ayatnya dikumpulkannya. Jadi kita pun bisa mencari di Al-Quran kalau betapa indahnya di surga. Jadi sehingga kita benarkan, kita yakin, kita percaya. Pengaruhnya adalah berarti pengaruhnya adalah nanti di dunia ini bukan kita acuh tidak acuh, jadi cuma tidak dimabuk oleh dunia gitu, tidak dimabuk oleh dunia. Di sini jannah. Jadi ini yang gaib itu ya. Di sini disebutkan bil gaib adalah membenarkan mereka dengan apa-apa yang gaib dari mereka. Maksudnya gaib dari kita sekarang. Gaib, itu yang penting, gaib dari kita. Surga itu sekarang kan masih gaib, nanti tidak. Nanti tentu kita menghuninya. Jadi karena kita
membenarkan bahwa nanti ada surga. Tentu untuk masuk surga nanti sudah kita pelajari pula, mungkin itu yang Ustaz sebutkan, ada hal ihwal. Kemudian ada pula di sini wanari. Wanari. Jadi di sini diulang dari min. Jadi apa yang ma ini? Jadi ma ini dipecah ya. Ma yang ini kan ada ma. Yang ya misalnya warna kuning ini. Ma ini pecahannya. Ya, misalnya jannah. Kita percaya itu, kita benarkan ada surga. Cobalah di dalam-dalami ya. Karena begini, kenapa Ustadz ulang-ulang tadi, nampaknya untuk sementara saya perhatikan, termasuk juga masuk diri saya juga, nampaknya meninggalkan dunia ini agak berat ya. Batu Pak Bet, Pak Bet nampak baru muncul. Ibu-ibu nak mengaji di ulak karang, barasnya meninggalkan dunia. Kok barek ya? Itu makanya ambo pun terasuk ilmu tuh. Barek rasanya meninggalkan dunia. Padahal di siko ini salah satu obat atau penawar, kan Al-Quran itu syifa'ul lima fis-sudur. Syifa ya, syifa itu artinya penawar atau obat bagi penyakit yang ada di dalam hati. Nah, sekarang untuk menghilangkan apa itu? Ini betul-betul kita benarkan berpengaruh tentang yang gaib, yaitu surga. Masih gaib dari kita. Kalau kita tidak begitu rindu kepada surga yang dijanjikan Allah, mabuk lawat di dunia aku. Terus yang kedua, disebutkan lagi dari pecahan yang kuning itu oleh dalam tafsir ini, minan nar, yaitu neraka. Neraka kan kita baca pula hal ihwal neraka. Neraka yang digambarkan oleh Rasulullah atau oleh Al-Quran, mulai terbakar aja kaki sampai menggelegak ke mana? Ubun-ubun. Jadi masih gaib. Tapi kita yusaddikun. Ya, membenarkan. Kalau kita membenarkan apa di sini coba kalau kita membenarkan? Ini kan yusaddikuna, membenarkan mereka. Kalau kita membenarkan apa di sini? Neraka itu sangat berat. Nah, kalau bahasa Arabnya ini kan yusaddikun, membenarkan mereka. Kalau kita yang membenarkan? Yusaddikuni. Lupa bahasa Arabnya ya. Ini diganti saja di sini nun kan? Nun. Nusaddiku saja. Nusaddiku bima ghaba anna, gitu. Gitu aja. Nusaddiku bima ghaba anna minal jannati wan nari wasirati wal mizani wal ba'si wal hisabi wa ghairi zalika. Gitu aja. Coba sama-sama, kalau kami coba nusaddiku bima ghaba anna minal jannati, ini biasa terus, minal jannati wan nari wasirati wal mizani, terus wal mizani wal ba'si wal hisabi wa ghairi zalika. Itu kalau dia kami. Tapi kalau aku ya, aku usaddiku, kan gitu ya. Usaddiku bima ghaba anni, ya ini. Usaddiku bima ghaba anni minal jannati wan nari was-sirati wal mizani wal ba'si wal hisabi wa ghairi zalik. Ya. Jadi ini perlu didalami. Jadi untuk ketenangan hidup di dunia, supaya agak ada berpengaruh obat dalam jiwa,
supaya agak imun juga mental kita, betul-betul membenarkan kita apa tentang yang gaib dari kita untuk sekarang. Apa itu surga? Apa itu lagi neraka? Ini lagi pecahannya. Apa itu lagi? Sirat. Sirat. Sirat ini apa arti sirat? Jembatan. Jalan. Iya, melalui jembatan melalui ke surga. Jadi di jembatan ini ya kita nggak perlu perselisihan. Coba untuk gunanya itu kan untuk hati-hati sebenarnya. Katanya sirat itu jembatan kalau mau lewat ke surga kan lewat Siratul Mustaqim. Nah, ada menggambarkan supaya murah kita menangkap, katanya apa itu Pak Bet, masih ingat? Ibu-ibu masih ingat? Apa katanya? Rambut dibelah 7. Ya, seperti rambut dibelah 7. Rambut kan kecil tuh, dibelah 7. Ya. Jadi itu sangat halus sekali. Katanya kalau Abu Bakar entah sekali langkah aja. Itu gambarannya. Sekali langkah aja. Kalau lain dari gunanya itu disampaikan supaya kita namanya dalam Al-Qur'an disebutkan musfiqina. Musfiqina itu hati-hati. Macam sekarang kita kan sudah bangun pagi nih. Coba hati-hati sekali. Mata, telinga, hati, perasaan, ada terus gitu. Sambil bekerja, sambil berjalan, sambil kemana-pun. Karena mengingat nanti yang kita lalui gitu. Jadi mengaji ini sebenarnya yang perlu pemahaman, ya pemahaman hakikat. Jadi nggak perlu pertengkaran jadinya. Orang-orang dulu itu sudah banyak ilmunya itu. Kita belakangan hanya nurut-nurut aja, ya. Jadi percaya kita, membenarkan kita bahwa nanti ada sirat, ya. Kemudian ada lagi di sini, ini apa ini bacaannya? Mizan. Ya, mizan. Mizan. Ya. Mizan itu apa arti mizan? Neraca. Timbangan. Neraca atau penimbang. Jadi timbangan. Mizan. Mizan. Jadi membenarkan kita. Mizan itu gaib ya. Kan masih gaib. Ya. Jadi jalan kecil, ada pula penimbang. Ini yang dua ini akibatnya ini. Kalau lewat dari jalan, ke sini perginya. Enggak lulus, ke sini perginya ke neraka. Mizan gitu pula. Kalau berat, kalau berat ya, apa itu di ayat paman sakulat sakal ya. Paman sakulat mawazinuhu, siapa berat timbangannya. Untuk berat timbangan itu tentu hati-hati. Makanya waktu kemarin pelajaran hari apa yang hari Minggu ya, hari Minggu kan orang yang berzikir itu berarti hidup. Kalau orang yang tidak berzikir mati. Jadi kalau didalami yang hidup apa sebenarnya yang hidup? Masih ingat pelajarannya itu? Apa sebenarnya hidup? Apa sebenarnya hakikat mati? Hidup beramal saleh. Ya, berarti kalau hidup beramal soleh. Jadi tidak ada waktu mulai dari bangun sebelum subuh sampai tidur malam, isinya pokoknya yang soleh semua. Itu dia. Maka karena kita takut nanti ditimbang. Kalau timbangan ringan, kan ada berbahaya jadinya. Yang adalah berat. Berat timbangannya. Ke situ perginya. Ya. Jadi mulai mata dipakai, mulai telinga dipakai, mulai badan dipakai, mulai bergerak, berarti semuanya berat. Beratnya berat ke yang baik. Di sini berat namanya. Kalau khafat itu kan ringan. Ringan. Kalau ringan, itu berarti maghbun fihima, hilang ya. Kemudian di sini lagi ya, apa lagi nih yang gaib ini? Apa bacaannya? Baksi. Karena dari sini min, ini kan huruf jar. Jadi minal
jannati, diulang lagi, minan nari, diulang lagi, minas roti, diulang lagi, minal midani, diulang lagi, minal ba'si. Diteruskan ba'si ini artinya kan berbangkit. Berbangkit, kalau berbangkit, jadi waktu menjelang berbangkit pun sudah dipelajari. Kalau berbangkit kan berarti kita disebutkan dalam surat Thaha, waktu ada juga orang yang membaca itu, waktu menguburkan ke dalam jenazah kan disebutkan minha, dari tanah ini asal kamu, kemudian kepada tanah ini kamu dikembalikan, kemudian maksudnya apanya itu roh apanya tubuhnya ya, sesudah itu dari tanah ini pula nanti kamu dibangkitkan. Ya, percaya kita hari berbangkit, membenarkan kita yusaddikun atau nusaddikuna. Ya, nusaddikuna salah. Nusaddiku minal ba'si, hari berbangkit. Berarti hati-hati kita. Ada lagi di sini disebutkan apa bacaannya ini? Ya, wal hisabi. Ini dia. Hisab apa itu? Hitungan. Ya, dihitung. Sama. Jadi yang dua ini tempat, ya, tempat. Tapi ini digambarkan oleh beliau almarhum Nawawi. Ada sirat berarti menggambarkan hati-hati. Ada mizan juga hati-hati. Ada ba's juga itu berbangkit. Ada hisab. Baru dibuatnya di sini wa ghairi. Wa ghairi ini karena ini min, kan ini ataf ini. Jadi min ghairi, min ghairi zalik. Sedangkan zalika ini dari yang ini semua. Jadi dan lain dari demikian. Apa itu yang lain dari demikian? Yang gaib. Apa itu? Yang lain dari demikian? Ya, misalnya berapa lama lagi kita hidup? Kan nggak tahu. Gaib tuh. Kemudian siapa yang, ya termasuk itu kalau gaib, siapa yang duluan pergi? Kalau yang suami istri, suaminya dulu atau istrinya? Kalau yang punya ada anaknya, anaknya atau bapaknya atau ibunya atau orang tuanya? Itu masuk gaib. Kemudian kapan lagi misalnya penyakit ini bisa kita dapat sakit? Nggak tahu. Kapan kita sehat? Nggak tahu. Berapa lagi rezeki yang diperoleh? Juga nggak tahu. Jadi ini wa ghairi zalik. Kalau bahasa kitanya dan lain-lain. Jadi itu yang gaib. Makanya peserta tafsir Al-Quran, apakah gaib itu Allah? Ini. Tidak. Tapi nggak ada sebutnya sini. Tidak. Mungkin masuk sini dan lain-lain. Dan lain-lain kata masuk lain-lain itu Allah. Aturannya ditampilkannya lah Allah sini duluan. Kenapa Pak Nawawi tidak menampilkan Allah duluan? Berarti kalau Ustadz memahaminya, berarti pengertiannya, penekanannya kita menyuruh supaya baik gitu, supaya baik, ya, supaya kita yang berpengaruh baik. Jadi kalau kita mempercayai, membenarkan yang gaib itu, misalnya ditampilkan di sini surga neraka, kemudian ada jalan jembatan, kemudian ada nanti timbangan, ada berbangkit, ada hari hisab. Kalau itu yang dijelaskan oleh Allah, kita membenarkan itu, kan berarti kita baik, ya. Itu baik jadinya. Itu maka yang perlu direnungkan itu. Percayakah saya ada neraka? Tanya-tanya diri kita, percayakah saya ada surga? Kemudian percayakah saya ada jembatan yang dilalui yang sangat halus? Percayakah saya bahwa ada timbangan? Ditanya-tanya diri awak tadi supaya kita berpengaruh dalam kehidupan hari-hari.
percayakah saya hari berbangkit? Itulah maka disebutkan di sini orang-orang yang mendapat hidayah dari Al-Quran itu ialah orang-orang yang membenarkan dengan yang gaib. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, itu makanya di sini dituliskannya, dijelaskannya bil ghaib, ya. Jadi allazina yu'minuna bil ghaib, ya. Terus ada lagi pendapat, ini kila. Ya, kila ini itu makanya waktu sebagian ini kurang kuat kila, kata. Berarti mungkin menyuruh kita untuk berpikir. Sebenarnya kalau yang istilahnya kalau memakan pisang yang dikupas kulitnya langsung, kan disebutnya di sini supaya orang nggak ragu-ragu. Siapa yang berpendapat ini? Ini pendapat lain. Kila, pasif ya. Dikatakan orang ada pendapat lain maksud bil ghaib ini. Al-muradu ini ya. Al-muradu yang dimaksud dengan maaf. Ini belum bahasa apa. Yang dimaksud al-muradu ya. Ini al-muradu. Al-muradu yang dimaksud dengan ghaib, yang dimaksud murad, ingat yang dimaksud bil ghaib di sini bil ghaibi adalah al-qalbu ya. Al-qalbu. Ini ada pendapat yang ditampilkan oleh Pak Nawawi. Jadi yang dimaksud dengan gaib katanya adalah al-qalbu. Apa ini maksudnya al-qalbu? Hati. Jadi ada orang berpendapat maksudnya allazina yu'minuna bil ghaib ini orang-orang yang membenarkan dari hatinya. Jadi pokoknya yang dibenarkan oleh yang dijelaskan oleh Allah dibenarkan oleh hatinya. Memang dari hatinya membenarkan. Ya, misalnya datang Rasulullah mengatakan begini. Ya katanya. Iyanya itu bukan dari mulut. Itu ada yang menafsirkan bil ghaib itu adalah bil qalbi. Ya. Jadi al-muradu yang dimaksud bil ghaib di sini adalah bil qalbi. Gitu ya. Alasannya, ini dia. Maknanya, makna itu maksudnya wal makna maksudnya adalah yu'minuna. Jadi di sini beriman mereka, apa bacanya ini lagi? Beriman mereka biqulubi. Ya, biqulubihim. Ini dulu. B-nya dipisahkan dulu ya. Ini. Biqulu. Ini B-nya huruf jar. Ini. B-nya huruf jar. Jadi pengertiannya makna maksud bil ghaib al-qalbu ini adalah percaya mereka dengan hati mereka. Alasannya kenapa percaya dengan hati? Karena ini katanya la itu artinya tidak. Kallaji, kan huruf jar juga ini, ya kan? Ini huruf jar juga. Jadi tidak, ini la tidak ya, tidak seperti allazina yakuluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Itu alasannya. Ya, diulang. La, jadi yu'minuna bi qulubihim la kallazina yakuluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Apa artinya itu? Beriman mereka, ini percaya mereka dengan hati mereka. Tidak seperti orang-orang yang mengatakan mereka dengan mulut mereka. Tidak ada di dalam hati mereka. Ada orang
Ini kan nggak menunjuk kelompok, nggak menunjuk pribadi. Ada orang berkata di mulut beriman, tapi tidak di hati. Ada ayatnya. Ayat-ayat berikut nanti bawah kan ada. Wa minan nasi. Apa itu? Wa minan nasi mayaqulu amanna billah. Terus apa lagi? Amanna billah wa bil yaumil akhir. Sudah itu di belakang. Wa mahum Bimu'minin. Itu dia. Itu makanya allazina yu'minuna bil ghaib itu dia mengatakan, oh itu bil qalbi katanya. Kan nggak bisa kita membantah, maksudnya menyalahkan. Oh itu ilmu bagi kita. Jadi saya atau kami, kita, itu pula. Wah kalau begitu saya betul-betul percaya saya bahwa ada nanti disediakan Allah surga. Percaya saya membenarkan ada neraka. Percaya saya sekecil apapun nanti akan dihitung. Percaya saya bahwa saya akan melalui jalan yang sulit sekali untuk sampai ke surga itu. Di dunia kan terasa itu. Percaya saya bahwa nanti akan ada timbangan. Pamayya'mal misqala. Kan ada itu apa? Pamayya'mal misqala zarratin. Ya khaira yarah. Satu lagi. Pamayya'mal misqala zarratin syarra yarah. Khaira yarah. Syarra yarah. Ada lagi. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Jadi kalau yang terdorong-terdorong bagaimana? Bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kalau yang sudah terdorong-terdorong itu? Ampun. Iya. Ya, jadi rahmat Allah lebih besar daripada marahnya, itu hadisnya. Jadi maksudnya keampunan Allah itu lebih besar daripada marahnya. Jadi sebanyak apapun dosa, sepenuh bumi langit pun, itu kan disebutkan Rasulullah itu. Karena orang itu tidak mau diam dari tangisnya, begitu berat salahnya. Apakah dosa Anda ini sepenuh bumi dan langit? Rasul pun sudah itu pergi lagi kan. Jadi walaupun sebanyak apa, kalau betul-betul tubu ilallah, taubatan nasuha, tapi itu makanya disebutkan tadi, diperdalamlah allazina yu'minuna bil ghaib. Jadi bil ghaib itu ada yang mengatakan betul dari hatinya, ada yang mengatakan yaitu keterangan-keterangan tentang gaib. Kan menambah ilmu kita. Jadi Ustadz pun dengan mengulang-ulang itu nanti, oh saya menyampaikan ini. Nanti diingat itu, waktu sedang berjalan, waktu sedang sendiri, waktu sedang rame-rame, ingat itu. Gitu jadinya. Jadi jangan waktu mengaji saja pula yang kita teringat. Kan ada orang kalau dalam sholat, mantap ingatannya semua. Begitu lewat sholat, enggak, jangan begitulah. Ya, dilatih. Pasti ada yang begitu. Ya. Nah, sekarang diteruskan satu ayat lagi. Wa yuqimunas sholata. Jadi kalau diulang di sini, siapa? Allazina yu'minuna bil ghaib. Satu. Kalau di sini, wa yuqimunas sholata. Sebenarnya kalau enggak ada wa ini diulang, apa itu bacaannya? Kalau enggak ada wa-nya ini berarti diulang lagi allazina sini. Jadi allazina yu'minuna bil ghaib. Itu resep pertama itu. Yang kedua allazina yuqimunas shalah. Tapi enggak dibuat di sini lagi. Cukup pakai wa, ya. Dan kedua-duanya hadir. Jangan pula nanti mantap iman gaibnya, baru mendirikan sholat. Enggak begitu, sama-sama terus. Ya, jadi sambil mendirikan sholat, mungkin dulu karena diajari saja di TPA, di MDA, kemudian tambah ilmu, bisa ini. Jadi sekali terus berhadir semua. Jadi dan mereka mendirikan mendirikan mereka. Kalau kami di sini mendirikan apa? Nah, ini kan yukimuna mereka ini. Kan ceritanya orang. Kalau kita nukimu. Ya, betul, nukimu saja. Kalau aku
Ukimu. Iya. Ya, aku mendirikan sholat, uqimus sholata. Kalau kami mendirikan sholat, nuqimus sholata. Ya, nuqimus sholata. Tapi kalau mereka ini yuqimunas sholah. Ini kan contoh. Jadi diceritakan oleh Allah lewat wahyu supaya tahu kalian bahwa orang yang baik itu pertama mereka itu Allah menyebutkan itu. Makanya kalau kata mereka untuk mendakwahi diri kita. Ya, tapi kalau kita berantan nanti ke Allah berarti langsung dialog. Jadi untuk informasi untuk menguatkan. Mereka mendirikan akan sholat. Sholat. Kalau menurut tata bahasa sholat ini jadi apa fungsinya? Ini sedikit ya untuk tata bahasa. Maf'ul. Ya maf'ul. Mana fa'ilnya ini? Fa'ilnya? Atau wow ini ya sama nanti ya. Jadi mereka mendirikan sholat. Di sini ada keterangannya. Maksud mendirikan sholat yang ditekankan oleh Pak Nawawi itu ini. Itu ini dia yang maksudnya itu. Di sini yang kita kadang-kadang kena ya. Itu. Apa maksud mendirikan itu? Yutimuna. Yutimuna. Apa arti yutimuna? Menyempurnakan. Menyempurnakan. Jadi menyempurnakan mereka. Kalau menyempurnakan berarti ini salawat, ini kan banyak salat. Menyempurnakan seluruh salat yang 5. Selain salat yang 5, kemudian kalau sudah sempurna, di sini lagi bisyuruti, dengan segala syarat. Sudah itu apa lagi? Wal arkani, dan segala rukun, wal hay'ah, dan segala sikap perilaku. Itu yang tamaknina, yang segalanya lah hay'ah. Jadi ini mereka sempurnakan ini. Sekarang inilah PR kita juga bersama mungkin. Mulai daripada berudu, mulai daripada bacaan, seperti yang Ustadz sebutkan. Ya, tentu kalau secara real bacaan, menurut makhraj, sudah itu menurut tajwid, sudah itu kalau Imam Ghazali hadir hati sebenarnya makhraj. Kalau sudah makhraj sama tajwid itu, kalau kita yang belajar bahasa Arab ngerti kita. Ini yang saya sebutkan ini pasif. Ini yang aktif, muta'addi ini lazim. Ini mudhafun ilaihnya. Ini na'atnya. Ini tamiznya. Ini halnya. Ini isim mausul. Sampai ke situ. Itu kan nggak tahulah saya. Sudahlah fardu kifayah. Mana Pak Wed? Kalau ibu-ibu bagaimana? Ingin nggak belajar sampai kalau ingin belajar itu makanya tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Jadi diulang lagi ya. Ini pelajaran kita. Memang kalau cepat-cepat berarti berapa poin ini dari muttaqin ini? Umat Nabi Muhammad, arti umat yang untuk selamat hidup. Sebenarnya manusia ini pada prinsipnya rindu semuanya, ingin selamat. Cuma mencari jalan selamat itulah kita tentu melihat mana ajaran-ajaran. Tentu ada seleksi, ada pikiran kita. Orang bertakwa ini di sini sebutkan apa? Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman mereka dengan yang gaib. Maksudnya apa maksudnya beriman? Membenarkan. Kalau membenarkan ada apanya itu efeknya? Membenarkan mereka apa yang mereka benarkan, apa saja yang gaib daripada mereka seperti surga, neraka, jambatan siratal mustaqim, kemudian timbangan, berbangkit, dan hisab dan lain-lain. Ini dan lain-lain itu makanya dibuatnya dan lain-lain. Dalam perselisihan mungkin yang lain-lain, tapi ini pokok. Ya. Kemudian ada berpendapat bil ghaib itu adalah dengan hati. Ini ditekankan ini ya. Ghaib itu adalah katanya bil qalbi. Ya. Ini bil qalbi, dengan hati. Benar juga itu. Jadi itu maka sering ditanya, percayakah saya? Betul-betul percaya, betul percaya. Kadang-kadang
Sudah berkali-kali ditanya berkali-kali, jawabnya lidah lah namanya, nggak bertulang. Iya, iya katanya. Tapi waktu bertemu dengan persoalan, mulai goyang lagi. Ya, sama itu. Maknanya adalah yu'minuna biqulubihim. Kulub ini bentuk jamak taksir dari ini. Qalbun. Qalbun. Kalau dua, qalbani. Qalban. Kalau banyak, Qulub. qulub. Jadi beriman dengan hati mereka. La kallazina yakuluna bi afwahihim. Tidak seperti orang-orang yang berkata mereka dengan mulut, afwahihim. Afwah ini fam, ya, famu. Jadi afwa bentuk banyak ini dengan lidah tidak bertulang. Malaisa, ya, sesuatu tidak ada, sesuatu itu di dalam hati mereka. Ini mausulinnya, sesuatu bukan atau tidak berarti ada di sini huanya itu. Sesuatu bukan sesuatu itu ada di dalam. Jadi bukan dari lubuk hatinya mengatakan beriman. Itu makabil gaib. Kemudian di sini apalagi yang bisa tenang hidup manusia di dunia ini sampai ke akhirat nanti. Inilah tuh, mendirikan mereka akan sholat. Maksudnya mereka sempurnakanlah seluruh sholat yang 5, ditambah kalau ada sholat sunat ya alhamdulillah. Tapi mereka sempurnakan sholat, yang mereka sempurnakan sholat itu, itulah yang yang sering Ustadz, kan ada ayat itu, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu hampiri sholat sedangkan kamu sedang mabuk. Ini waktu dulu belum ada larangan minum yang memabukkan, sehingga bacaan itu nggak sadar. Sekarang bukan mabuk kita, bacaan tahu, cuma belum begitu mengetahui. Diulang-ulang ya. Jadi syarat-syaratnya, surut. Apa syarat-syaratnya? Arkan, rukun-rukunnya, hayahnya. Hayah ini kan berarti perilaku, karakter. Bagaimana ruku, datar, begitu. Tapi yang sangat fokus adalah selain dari ini, paham kita, maka diulang-ulang. Allahu Akbar. Ulang-ulang di luar sholat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi diulang. Sami'allahu liman hamidah. Rabbi firli warhamni. Itu. Jadi sholatnya berdiri, ya, kemudian membenarkan yang gaib. Yang dua ini saja sudah terasa itu. Nanti ditutup ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi sampai sini pelajaran kita dulu ya. Sampai di sini. Semoga Allah memberkahi kita, membukakan hati kita. Ini yang mau dihadang, mau dipelajari adalah 286 ayat. Kita berbasic dulu ke tafsir Munir atau Pak Nawawi. Nanti dibantu dengan tafsir-tafsir lain. Ya. Inilah mudah-mudahan mari kita berdoa. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilahuna ilal liqa ma'as salamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.